warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, dan terima kasih kepada Ibu dosen. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang penggunaan algoritma divide and conquer untuk optimasi konversi bilangan desimal ke biner menggunakan metode rekursif untuk melengkapi tugas proyek struktur data. Kali ini saya tidak sendiri, tapi saya bersama teman-teman saya. Melalui presentasi ini, kami ingin berbagi pengetahuan dengan harapan menambah wawasan kita semua. Perkenalkan, nama saya Sinta Suwanda, selaku moderator pada presentasi kali ini. Baik, langsung saja kita ke video presentasinya. Judulnya yaitu dari jurnal yang kami ambil, penggunaan algoritma divide and conquer untuk optimasi konversi bilangan desimal ke biner menggunakan metode rekursif. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Zafira Mutia Alika Fitri, Yosia Laura S. Lingga, dan saya sendiri Sinta Suwanda, Maira Maulidia, dan Joya Rahmawida. Jadi, pengertian isi jurnal yang kami ambil itu membahas bagaimana cara mengoptimalkan proses konversi bilangan desimal ke biner menggunakan algoritma divide and conquer. Biasanya konversi dilakukan dengan metode pembagian sisa, tetapi metode itu kurang efisien untuk bilangan besar. Dengan divide and conquer, prosesnya dipecah jadi bagian kecil sehingga lebih cepat dan ringan dalam eksekusi. Metode optimasi dalam jurnal ini justru sangat mengandalkan algoritma rekursif sebagai bagian dari penerapan divide and conquer. Masalah yang ada dalam jurnal ini itu yaitu konversi bilangan dari sistem desimal ke sistem biner merupakan operasi dasar yang penting dalam ilmu komputer dan elektronika digital. Metode yang umum digunakan dalam pendidikan dan praktik sehari-hari adalah metode pembagian sisa, yang bekerja dengan cara membagi bilangan desimal dengan 2 secara berulang, lalu mencatat sisa pembagiannya sebagai hasil konversi biner. Meskipun sederhana dan mudah dipahami, metode konvensional ini memiliki kelemahan serius dari segi efisiensi, terutama ketika digunakan untuk mengkonversi bilangan desimal yang sangat besar. Jumlah operasi pembagian yang diperlukan meningkat seiring dengan besar nilai input yang berakibat pada pertama yaitu beban kerja CPU yang meningkat, yang kedua waktu eksekusi yang lebih lama, dan yang ketiga yaitu kinerja algoritma yang tidak optimal terutama dalam sistem berskala besar. Dalam konteks ini diperlukan pendekatan alternatif yang mampu mengurangi jumlah pembagian dan meningkatkan efisiensi waktu eksekusi tanpa mengorbankan akurasi hasil. Salah satu pendekatan tersebut adalah penggunaan algoritma divide and conquer dalam proses konversi yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Baik, kita masuk saja ke tujuannya. Untuk moderator kedua, Zafira Mutia Alika Fitri. Baik, saya Zafira Mutia Alika Fitri akan membacakan tujuan. Tujuan adalah meningkatkan efisiensi proses konversi bilangan desimal ke biner. Yang kedua ada mengurangi jumlah operasi pembagian dalam proses konversi. Yang ketiga ada menerapkan prinsip algoritma divide and conquer untuk mengoptimalkan algoritma konversi. Yang terakhir ada membandingkan hasil antara metode konvensional dan metode optimasi dari sisi kompleksitas waktu dan efisiensi eksekusi. Baik, kelebihan jurnal akan dibacakan oleh pemateri ketiga.
Baik, perkenalkan nama saya Joy Rahmawida. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan. Yang pertama yaitu kelebihan jurnal. Yang pertama, inovatif dan aplikatif. Menggabungkan konsep, teori, divide and conquer dengan permasalahan praktis atau konversi bilangan. Yang kedua yaitu efisiensi meningkat. Menunjukkan secara jelas bagaimana jumlah pembagian dapat dikurangi hingga 1/3 dari metode biasa. Yang ketiga yaitu penerapan rekursi yang tepat. Pemanfaatan rekursi sesuai dengan prinsip divide and conquer membuat algoritma lebih elegan dan terstruktur. Yang keempat yaitu disertai pengujian dan tabel perbandingan. Memberikan bukti empiris melalui implementasi dalam bahasa Java dan data jumlah operasi yang dilakukan. Yang kelima yaitu bahasa penulisan cukup mudah dipahami, cocok untuk mahasiswa ataupun pemula yang ingin belajar penerapan algoritma dan kasus nyata. Selanjutnya yaitu kelemahan jurnal. Yang pertama yaitu pengujian waktu kurang presisi. Penulis mengakui bahwa Java tidak mendukung pengukur waktu dalam mikrodetik, sehingga perbedaan kecepatan sulit dibuktikan secara detail. Yang kedua yaitu keterbatasan bilangan yang diuji. Nah, dia terbatas. Batas maksimal bilangan yang bisa diuji terbatas oleh tipe data long, sehingga tidak mencakup bilangan super besar. Dan yang ketiga yaitu tidak membahas kompleksitas ruang secara mendalam. Meskipun rekursi meningkatkan penggunaan memori, dampaknya tidak dijelaskan secara terukur. Yang keempat yaitu tidak ada perbandingan dengan algoritma konversi lain. Nah, dia hanya fokus pada metode konversional vs optimasi tanpa membandingkan dengan pendekatan lain seperti bitwise operation atau lookup table. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya Maira Maulidia akan membacakan kelanjutan presentasi dari rekan saya Joya, yaitu cara penyelesaian. A. Metode konversional atau pembagian sisa. Pertama, setiap bilangan desimal dibagi 2. Selanjutnya, sisa dari pembagian disimpan dan disusun sebagai digit biner. Lalu proses diulang hingga hasil pembagian menjadi 0. B. Metode optimasi dengan algoritma divide and conquer. Yang pertama, bilangan desimal dibagi menjadi 8 baris atau oktal. Yang kedua, setiap hasil pembagian diubah ke biner dengan pemetaan tetap atau tanpa pembagian tambahan. Selanjutnya, proses dilakukan secara rekursif dengan membagi masalah menjadi submasalah kecil. Lalu pendekatan ini memotong jumlah operasi pembagian hingga 1/3, sangat berguna untuk bilangan besar. Kesimpulan dari jurnal, algoritma konversi sistem bilangan dengan menggunakan algoritma dengan optimasi yang menerapkan algoritma divide and conquer lebih mangkus daripada algoritma konversi dengan metode pembagian sisa biasa jika dilihat dari segi kompleksitas waktunya. Hanya saja optimasi ini diimbangi dengan kenaikan pada kompleksitas ruangnya, meskipun pengaruhnya tidak sebesar optimasi yang kita lakukan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Yosi. Terima kasih. Perkenalkan semuanya, nama saya Yosi Lawrence. Saya di sini akan mempresentasikan bagian saran. Berikut permasalahan yang kami dapatkan selama membaca jurnal tersebut. 1. Gunakan alat ukur waktu yang lebih presisi. Disarankan menggunakan bahasa atau pustaka pemrograman yang mendukung pengukuran waktu hingga mikrodetik agar perbandingan waktu eksekusi terlihat lebih jelas. Yang kedua, lakukan pengujian dengan data lebih luas. Uji algoritma dengan berbagai ukuran bilangan, termasuk bilangan sangat besar, menggunakan tipe data seperti big integer. Ketiga, analisis kompleksitas memori. Perlu ditambahkan pembahasan dampak penggunaan memori akibat rekursi agar pembaca memahami kelebihan dan kekurangannya secara menyeluruh. 4. Implementasi di bahasa pemrograman lain.
Pengujian di beberapa bahasa seperti Python atau C++ akan membantu menilai efisiensi lintas platform dan memperluas penerapan. 5. Bandingkan dengan metode lain. Perbandingan dengan metode alternatif seperti bitwise atau lookup table akan memperkaya analisis dan memperkuat hasil penelitian. Baiklah, terima kasih semuanya telah menonton hasil presentasi kami. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan salah satu program yang kami buat menggunakan metode rekursi. Yuk, mari kita tonton. Hai semua, kembali lagi bersama kami Sinta dan Yosi yang akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Saya akan menjelaskan program yang kami buat dan Yosi akan mengetik program tersebut. Tonton sampai habis ya teman-teman. Nah, include IOStream ini itu fungsinya untuk mengakses input dan output seperti code dan scene. Using namespace std ini agar tidak perlu menuliskan std sebelum code dan scene-nya. Baru code desimal ke biner in angka itu untuk fungsinya itu untuk menampilkan langkah-langkah konversi dari desimal ke biner. If angka sama dengan itu ada 2, 0, return. Nah, itu jika angkanya sudah 0, hentikan pemanggilan rekursifnya. Lalu code angka dibagi 2, hasil bagi angka pangkal 2 Nah, ini itu fungsinya itu menampilkan proses konversinya. Lalu desimal ke biner angka itu untuk memanggil fungsi kembali atau rekursif. Void cetak biner in angka. Ini itu fungsinya untuk menampilkan hasilnya. If angka sama dengannya 0, dia itu untuk base case-nya. Nah, ini tadi itu cetak biner angka. Itu untuk lanjutan proses ke angka yang lebih kecil atau rekursif. Code angka persen 2 itu cetak sisa pembagian untuk membentuk bilangan biner. In main itu fungsi utama dari programnya. Share lagi. Code
Ini untuk judulnya dia konversi desimal ke biner. Tuh, terus quote lagi. Angka. Ini untuk variabel yang menampung nilai input. Quote, masukkan angka desimal. Lalu chin angka. Ini untuk mengisi input ke variabelnya. Nah, ini itu jika angkanya 0, maka tampilannya itu 0. Lalu quote, else-nya itu jika tidak kirim ke fungsi desimal ke biner. Nah, itu untuk cetak langkah-langkah dari konversinya atau cetak hasil binernya. Lalu cetak biner, angka, lalu quote lagi, mau konversi lagi. Nah, ini itu gunanya tanya user apakah ingin ulang program. Lalu chain lagi, mengambil itu untuk mengambil input untuk konversi lagi atau tidaknya. While lagi sama dengan y. Nah, ini itu jika variabelnya lagi, maka dia itu y. Maka dilakukan perulangan. Jika tidak, program akan selesai dan keluar. Nah, sistem CLS ini tuh fungsinya untuk membersihkan layar konsol atau khusus Windows.
Code program selesai. Nah, ini itu untuk menampilkan ucapan terima kasih di akhir program. Lalu, return ini itu untuk memberhentikan bahwasannya codingan kita itu sudah selesai. Kita akan coba compile and run. Seperti yang teman-teman lihat, ini adalah output dari program kami. Pertama-tama coba kita masukkan angka misalnya 6. Nah, ini adalah hasilnya. Perlu teman-teman ingat bahwa kompresi desimal ke biner itu adalah hasil baginya selalu dibagi 2. Seperti 6 dibagi 2 hasilnya 3, sisanya 0. 3 dibagi 2 hasil baginya 1, sisanya 1. 1 dibagi 2 hasil baginya 0, sisa baginya 1. Dan untuk hasil binernya kita lihat dari bawah ke atas. Jadi di sini hasilnya adalah 110. Nah, sekian hasil dari program yang telah kami buat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye. Kesimpulan umum. Konversi bilangan dari desimal ke biner secara tradisional dilakukan dengan metode pembagian sisa, yang walaupun mudah dipahami, menjadi tidak efisien untuk bilangan besar karena banyaknya operasi pembagian. Untuk mengoptimalkan hal ini, digunakan algoritma divide and conquer, yang membagi permasalahan besar menjadi lebih kecil dan menyelesaikannya secara rekursif. Dengan cara ini, jumlah pembagian dikurangi secara signifikan, sekitar sepertiga. Proses konversi menjadi lebih cepat. Cocok diterapkan pada bilangan besar di mana efisiensi waktu penting. Metode rekursif memanfaatkan pembagian dengan 8 untuk mengurangi pembagian, lalu mengonversi hasilnya ke bentuk biner 3 bit, karena 1 digit oktal 3 digit biner.